Shalom saudara-saudaraku, selamat memasuki Minggu Jubilate. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmur 66 ayat 1. Mengapa kita harus bersorak-sorai saudara? Ayat mingguan kita dari 2 Korintus 5 ayat 1 menjawab, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap orang yang berada dalam Kristus adalah manusia ciptaan baru, karena yang pertama, pindah dari gelap masuk ke dalam terang. Yang kedua, hidupnya diperintah oleh Roh Kudus. Yang ketiga, statusnya kini menjadi anak Allah. Yang keempat, semakin dekat dengan citra atau gambar Allah Bapa. Yang kelima, ikut merasakan kemuliaan Tuhan. Yang keenam, hidup dalam kekudusan bagi Tuhan dan pekerjaannya di bumi. Sebagai manusia yang baru atau ciptaan baru dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita untuk melakukan kehendak-Nya. Apa kehendaknya? Mari kita baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padanya yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kami memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia ialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Saudara, berdasarkan nama minggu ini, ayat minggu dan bahan khotbah kita hari ini, saya beri judul Diciptakan untuk Berbuah. Sekitar tahun 80-an, kalau saya tidak salah ingat, waktu itu saya masih SMP. Di pesisir timur Pulau Bali, tepatnya di Desa Bunutan, diperkenalkan tanaman pokok anggur. Tanah-tanah berpasir yang dulunya kering kerontang, dalam beberapa bulan berubah menjadi ladang anggur nan hijau. Kala itu pertama kali saya tahu yang namanya pohon anggur. Pemandangan serupa, bahkan lebih luas, lebih bagus, saya lihat saat-saat pulang dari panti asuhan Blimbing Sari menuju Bunutan ketika melintasi pesisir Buleleng. Di pinggir-pinggir jalan kita bisa menyaksikan pedagang buah anggur yang menjajakan buah anggur langsung kepada setiap pengendara yang lewat. Buah itu begitu istimewa sebab hampir tak ada buah lain yang dijajakan di pinggir jalan seramai dan sebanyak buah anggur pada musimnya. Ternyata di Alkitab kita bertemu dengan satu perumpamaan yang fenomenal, amat sangat terkenal dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu pokok anggur yang benar. Dalam bahasa Bali, punyan anggur ane sujati. Ia bersabda hari ini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu adalah ranting-rantingnya. Saudaraku, perumpamaan ini membuat saya bertanya, mengapa anggur yang Tuhan pakai
untuk menggambarkan relasi antara dirinya dengan para murid. Menurut satu artikel yang saya baca saat persiapan, yakni di satuharapan.com, buah yang satu ini sangat enak dan menyegarkan, dimakan sebagai camilan karena ukurannya yang kecil. Tidak perlu mengupasnya juga jika menyantapnya. Selain manis rasanya, juga memiliki banyak khasiat yang menyehatkan tubuh. Bangsa Mesir mengkonsumsi buah anggur setidaknya 6.000 tahun lalu. Dan beberapa filsuf Yunani kuno memuji kekuatan penyembuhan dari buah anggur. Anggur yang belum matang digunakan untuk mengobati sakit tenggorokan, sementara anggur kering atau kismis digunakan untuk mengobati sembelit dan haus. Anggur matang digunakan untuk mengobati berbagai masalah kesehatan seperti kanker, kolera, cacar, mual, infeksi mata dan kulit, ginjal, dan penyakit hati. Kombinasi tekstur buah yang unik dan manis membuat anggur menjadi makanan ringan yang populer serta tambahan menyegarkan untuk salad, buah, dan sayuran. Buah anggur biasanya digunakan untuk membuat jus anggur, jeli, minuman anggur, minyak biji anggur, dan kismis, atau dimakan langsung. Nilai anggur di dalam hidup orang Israel, seperti dikutip dari Sarapan Pagi ORG, dinyatakan lewat ungkapan bahasa kiasan. Israel adalah pokok anggur yang ditanam oleh Allah. Mazmur 80 ayat 9 sampai 12. Pohon anggur dapat dijanjikan sebagai perolehan berkat Allah seperti tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dalam Kejadian 27 ayat 28. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Mujizat Tuhan Yesus Kristus yang pertama, air menjadi anggur, menandakan betapa anggur ini sangat berharga dan lazim ada di dalam suatu perayaan atau pesta sejak dulu. Dari gambaran di atas kita melihat ada beberapa nilai penting dari anggur. Yang pertama, saudaraku, nilai luhur budaya tradisi agriculture yang melahirkan atau memungkinkan tradisi kuliner camilan buah anggur dan tentu minumannya. Yang kedua, manfaat medis untuk pengobatan. Yang ketiga, fungsi metafora bagi hubungan umat Tuhan dengan Allah dalam religi Israel. Yang keempat, hidangan prestis atau berkelas dalam pesta di Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Menyadari nilai-nilai di atas, maka tidak heran kalau anggur kemudian menjadi salah satu metafora, perumpamaan terkenal antara Tuhan Yesus dengan hubungannya dengan para murid. Saudara, anggur dibudidayakan petani di Palestina atau di mana saja di seluruh dunia, diusahakan dengan satu persiapan lahan yang intensif, pengelolaan segala sumber daya, baik untuk penanaman yang benar, perawatan yang efektif, demi menghasilkan buah anggur yang optimal. Segala ranting yang kemungkinan besar tidak akan menghasilkan dipotong dan dibakar. Tidak ada ruang atau peluang bagi parasit, atau dalam bahasa Bali, kepasilan bertengger pada pokok anggur. Petani yang membudidayakan akan memperlakukan begitu sayang kepada ranting-ranting yang hidup dan menjanjikan buah-buah yang banyak. Tetapi sebaliknya, sangat tegas memberlakukan hukum pangkas dan bakar bagi ranting yang manja, yang tidak akan berbuah. Saudara, begitulah Tuhan Yesus terhadap kita para muridnya. Kita diciptakan sebagai ranting-ranting baru di dalam iman Kristen kita. Harus tetap melekat padanya sebagai pokok anggur yang benar,
hanya untuk satu tujuan, yakni berbuah lebat. Tidak ada tempat bagi ranting manja dalam tubuh Kristus. Ketika hidup kita tidak menghasilkan buah, kita berhadapan dengan pisau pemangkas yang ada di tangannya. Pendeta dan majelis tidak berhak memaksa saudara untuk berbuah atau melarang saudara untuk bermanja-manja. Semua kembali kepada hubungan saudara dengan Tuhan Yesus, Sang pokok anggur yang benar. Apa buah-buah saudara? Saudara ingat lagu Carang Anggur yang lumayan dikenal? Kalau buka YouTube, saudara akan temukan banyak gereja luar juga menyanyikan, walau itu dalam bahasa Bali. Saya nyanyikan kembali dalam versi Indonesia. Orang Kristen jadilah ranting anggur, jadilah ranting anggur yang berdaun subur dan selalu menghasilkan buah. Buah-buahnya cinta kasihkan sesama manusia. Itulah tandanya imanmu pada Bapa di surga. Saudaraku, kalau saudara baca Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, kata buah-buah menunjuk pada perintah Tuhan yang harus ditaati, yakni kasih satu terhadap yang lain. Kasih satu terhadap yang lain sesama kita manusia. Bukan sekedar bahwa kita baik-baik saja satu dengan yang lain. Hidup dalam damai, tidak ada cekcok. Bukan sekedar yang demikian. Kasih satu terhadap yang lain adalah kemauan bertindak, berbagi sesuatu, bahkan yang paling besar menurut Tuhan Yesus adalah menyerahkan nyawa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Saudara, Injil Yohanes menyaksikan Tuhan Yesus yang sangat menekankan buah-buah yang berlipat. Untuk itu tidak cukup dengan hidup yang baik-baik saja tanpa pengorbanan. Dalam Yohanes 12 ayat 24 Yesus berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, perkataan ini telah menimbulkan goncangan hati di kalangan para pendengar bahwa pengikut Yesus berarti harus ada pengorbanan. Beberapa memilih mundur dari mengiring Tuhan. Zaman sekarang juga terjadi hal serupa. Sulitnya mendapatkan pengurus kategorial di jemaat, sulitnya mendapatkan majelis. Bisa jadi sebagian karena kekhawatiran harus berkorban waktu, tenaga, isi dompet, bahkan sumber-sumber penghasilan. Tidak jarang resiko harga diri. Maka jawab Tuhan Yesus dari dulu sampai sekarang bagi yang khawatir, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dalam dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Yohanes 12 ayat 25. Saudara, setiap orang Kristen dipanggil untuk berbuah. Terlebih lagi pada masa-masa sulit sekarang ini sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Ada minimal 4 area yang dapat kita lakukan untuk melakukan panggilan berbuah sebagaimana nilai dan fungsi anggur. Yang pertama, terkait dengan nilai luhur buah anggur sebagai tradisi kuliner, camilan, dan tentu minumannya,
maka kita bisa berbuah berupa perbuatan memberi, membagikan makanan, sembako kepada mereka yang mengalami masalah ekonomi. Yang kedua, terkait dengan manfaat medis anggur untuk pengobatan, maka kita bisa menjadi pendoa-pendoa bagi yang sakit, bagi yang menderita, dan berkarya sebagai agen-agen perawat kesehatan secara preventif. Sebab yang kuratif sudah dikerjakan oleh para perawat dan dokter. Jadi kita mencegah bagaimana sesama kita jangan jatuh sakit. Yang ketiga, terkait fungsi metafora bagi hubungan umat Tuhan dengan Tuhan Allah dalam religi Israel. Kita bisa menjadi bagian dari bidang-bidang yang menopang peribadahan minggu gereja kita, supaya menjadi peribadahan yang sungguh memuliakan Tuhan dan menyatukan umat dengan Tuhan. Yang keempat, terkait dengan fungsi anggur sebagai hidangan prestis di kala pesta di Palestina pada zaman itu, maka kita bisa ambil bagian dalam membangun dan mengembangkan lembaga-lembaga pelayanan gereja kita, supaya betul-betul menjadi berkat, menjadi terang di masyarakat, supaya lebih maju lagi, supaya lebih relevan lagi, supaya lebih sesuai dengan tuntutan zaman atau kebutuhan zaman pada masa kini. Saudaraku, muara dari semua ini adalah agar Bapa di sorga dimuliakan. Saudara, kita adalah ciptaan baru dalam Kristus. Artinya bahwa kita telah pindah dari gelap masuk ke dalam terang. Hiduplah karena diperintah oleh Roh Kudus, bukan semata mau kita yang dituruti. Sebab status kita kini menjadi anak Allah yang harus semakin dekat dengan citra atau gambaran Allah Bapa. Dengan demikian kita akan ikut merasakan kemuliaan Tuhan. Dan permohonan saudara kepadanya dijamin akan dijawabnya. Untuk mengingat tema renungan hari ini, kami persembahkan satu lagu baru kami berdasarkan Yohanes 15 ayat 5 dan 7, Punyan Anggur Sujati. Ida Ratu Yesus ngandika, guru ane punyan anggur ane sujati, ajeng guru ne pamiara, cening pinah ke carang-carangne. Ida Ratu Yesus ngandika, guru ane punyan anggur ane sujati, ajeng guru ne pamiara, cening pinah ke jarang-jarang
Saudaraku, demikian firman Tuhan. Berbahagia saudara hari ini oleh karena Tuhan memberkati saudaraku dengan firman. Amin.